Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Arafur Rahman. Ini saya akan menjelaskan modul yang pertama pada sesi yang pertama yaitu himpunan dan sistem bilangan. Nah, jadi di sini kita langsung masuk saja ya teman-teman. Nah, pembahasan. Ini pembahasan rekornya saya akan membahas dalam sub slide kedua ini. Nah, ini ya teman-teman pada coretan. Nah, kita dulu ya teman-teman. Agar kita bisa memahami. Nah, ini adalah slide kedua, bagian pertama ya. Jadi nanti ada dua sesi, dua bagian. Ini kita foto terlebih dahulu, teman-teman. Oke, nah sini dikatakan, sini ada ya, itu artinya gabungan, teman-teman bisa jika ada yang lupa, kalian bisa share artinya ini ada gabungan materi SMP, matematika SMP. Kemudian ini dia adalah irisan, teman-teman. Bagaimana cara mengerjakan soal nomor satu ini ya, teman-teman ya. Tadi di sini A jawaban B. Tanpa ada saudara, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah benar atau salah? Kita lihat di sini A. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebutkan ya. Ya, didapat dari mana? Didapat dari soal 1, 2, 3, 4, 5 digabung dengan 6, 7, 8. Sorry. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, kalau digabungkan, kalau ada kata U gabungan, artinya disebutkan semua. Sehingga disebutkan ada 1, 2, jika ada 3-nya, baik ada 2 baiknya, di kiri dan di kanan, bagaimana? Jadi disebutkan satu kali aja, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah untuk jawaban nomor pertama ya teman-teman. Sehingga jawabannya benar atau salah. Oke, kita lihat dari sini jawaban kita, di sini adalah benar ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi di sini kalian bisa memahami ya. Kalau yang tidak paham, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oke, sekarang saya hapus kembali. Di sini kita lihat. Ini saya hapus. Nah, untuk jawaban yang nomor 2, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini teman-teman. Nah, nomor 2 ini ada kurung, ada kurung maupun irisan ya. Sehingga kita sebutkan dulu yang di dalam kurungan. Yang kurungan itu adalah A, ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kemudian irisan dengan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat kalau irisan itu ada angka yang sama, maka sebutkan angka yang sama 3, 4 maupun 5 ya. Nah, ini adalah jawaban yang untuk bagian pertama yang di dalam kurungan. Kemudian yang di dalam kurungan digabung lagi dengan gabungan C. Maka kita lihat di sini kita sudah dapat 3, 4, 5. Kemudian digabung dengan C. C itu adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian bagaimana caranya? Ingat disebutkan semua. Jadi dapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka jawabannya, wah tidak ada yang tepat. Maka kita langsung tuliskan saja. Jawabannya di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Oke, kita lanjut kembali. Ini adalah jawaban nomor 2. Kemudian nomor nomor 3. Kita lihat ini kebalikannya. Sekarang 3 itu gabungan. Kemudian baru diiris. Kita sebutkan, kita tadi sudah dapatkan jawaban nomor 1 itu A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita langsung tuliskan saja teman-teman. Diiris dengan C, maka dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat diiris dengan C. C itu adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita lihat ada angka yang sama. Ingat, diiris itu adalah angka yang sama ya teman-teman. Maka didapat 6, 7, 8. Oke, di sini yang tepat jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali di nomor 4 ya. 4.
Ini B kurang A. Aduh, bagaimana nih? Sekarang tadi baru dijelasin gabungan dari tulisan saja, yang kurang belum. Nah, kita sebutkan yang B dulu ya, karena B di depan, maka untuk jawab nomor 4 itu kita sebutkan dulu B. B itu adalah berapa jangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian dikurang A. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Bagaimana caranya? Yang sama itu kita coret justru. Kalau dikurang 3 ada 2 kali, coret ya. 4 juga, 5 juga. Kemudian untuk jawabannya yang mana diambil? Sisa yang di sebelah kanan itu ada 1 dan 2. Ini nggak perlu dianggap. Jadi yang diambil itu adalah yang bagian sebelum kurang 6, 7, dan 8. Jadi jawabannya B. Sini teman-teman bisa memahami ya. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Terakhir bagian ini. Oke, ini nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini ada model garis. Artinya apa? Tadi kita sudah mendapatkan A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada garis. Artinya apa? Yang bukan. Atau bisa dibilang ini A gabungan B dibikin komplement artinya. Maka kalau komplement yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu berapa saja? Angka 9 dan 10 ya teman-teman. Dapat dari mana? Kalau kita tulis semestanya itu kan bilangan asli ya. Nah, di sini F-nya tidak ditentukan ya, tidak diberitahukan angka berapa aja. Kemungkinan berarti N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dia titik harusnya ya. Jadi ini harusnya jawabannya yang tepat itu adalah 9, 10, titik. Jadi kalau yang ini tidak ada jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kemudiannya. Jadi tidak boleh yang disebutkan 1,8 tapi selain itu seperti itu ada slide kedua ya. Untuk slide ketiga di sini. Ini dikatakan bagian slide ketiga ini masih sama sub-barat materinya. Nah, tapi mungkin pengerjaannya berbeda sedikit. Kenapa? Karena di sini ada bentuk fungsi pada. Kenapa berbeda? Karena ini agak sedikit sini. Jadi di sini kita lihat untuk bagian A ada dikatakan A sama dengan X, X sama 3 sama dengan X. Kemudian kita pindahkan X-nya dulu. Jadi X sama 3 X sama 0. Oke. Kemudian kita faktorkan terlebih dahulu. Maka kita faktorkan X ini ya, berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ke X kuadratnya X min 1, X plus 1 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1, kemudian X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Nah, jika ada yang belum paham, X min 1 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1, kita pindahkan ke sebelah kanan, maka X sama dengan 1. X plus 1 juga sama, kita pindahkan jadi X sama dengan 1. Ini untuk apa? Ini untuk mendapatkan penyimpanan bagian A-nya, maka didapat min 1, 0, 1. Jadi disebutkan yang kecil ya. Maka A-nya itu adalah min 1, 0, 1. Sampai sini teman-teman bisa memahaminya ya. Teman-teman bisa memahaminya. Oke, saya hapus untuk langkahnya ya. Oke, ini. Oke, di sini kita lanjutkan kembali. Nah, untuk mencari yang B-nya sama seperti jawaban yang A, tapi ini adalah fungsi kuadrat, sehingga didapat B itu X kuadrat plus X min 6. Jika ada yang sulit memfaktorkan, kita lihat angka 6-nya aja. Perkalian dalam 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Kemudian 3 kali 2. Tapi kalau 3 kali 2 itu sama aja 2 kali 3 ya teman-teman, jadi tidak perlu disebutkan semua. Cukup kalau dia udah balik lagi, cukup berhenti di situ. Sehingga kita lihat di belakang itu adalah minus. 1 dikurangi 2 minus 5, 2 dikurangi minus 1.
kita cukup lihat angkanya aja. Jadi yang sama angka ini mana? Angka yang sini. Oh, di sini ada angkanya, berarti itu artinya 1 kalau ada angkanya. Berarti yang faktorial itu adalah yang dipakai apa? 1, 6 atau 23. Yang dipakai itu adalah 2 dan 3. Kemudian kita tentukan untuk penentuan antara plus minusnya bagaimana? Kita lihat di belakang ini harus, kalau dia minus maka harus beda tanda ya teman-teman. Kalau dia plus maka harus sama tanda. Nah, yang kesulitan kemudian di sini adalah untuk menentukan mana yang plus, mana yang minus. Nah, untuk menentukan plus, mana yang plus, mana yang minus, kita lihat angkanya plus. Kalau di tengah sini adalah plus, maka angka yang besar harus plus. 3 itu lebih besar, ini minus ini sama dengan 0. Maka dia dapat x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Atau x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3. Jadi B itu adalah minus 3 dan 2. Oke. Sekarang bagian C, teman-teman. Nah, untuk bagian C-nya bagaimana? Oke, di sini. Oke, untuk bagian C-nya. Di sini X pangkat 3 sama X pangkat 2. Berarti sama kayak nomor, sama seperti yang tadi. Cara mengerjakan C. C di sini adalah X pangkat 2 ditambah 3X ya. Tambah 2 sama 0. Maka didapat X ya. Karena perkalian dari 2 itu adalah 1 dan 2, maka kita tinggal singkirkan 1 dan 2. Karena ini plus 2, maka ini plus, ini plus. Sama dengan 0. Maka didapat X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 1, atau X plus 2 sama 0, maka X sama dengan minus 2. Maka C itu adalah, kita sebutkan aja, min 2 dan min 1. Nah, setelah itu bagaimana? Ya udah, kalau udah mulai gini, udah mudah ya cara mengerjakannya. Kita bisa mengerjakan nomor 14, 15, maupun 16. Kita lihat di sini nomor 14. Nah, A irisan B jadi himpunan apa nih artinya? Ini adalah artinya himpunan kosong. Jika himpunan kosong bagaimana? Maka kita sebutkan yang A. A itu adalah min 1, 0, 1. Kemudian diiris dengan B. B itu min 3 dan 2. Adakah di antara ini yang nomor yang sama? Angkanya kalau kita tadi cari yang sama ya. Karena tidak ada, maka dapat dikatakan itu himpunan kosong. Apakah benar atau salah ini? Maka di sini kita lihat benar ya. Kemudian nomor 15. Karena kita sudah mengerjakan nomor 14, A irisan itu himpunan kosong, maka digabung dengan C. Itu adalah min 2 dan min 1. Kalau gabungan berarti disebutkan semua. Nah, di sini tidak ada yang jawabnya tidak ada himpunan kosong. Nah, kalau kayak gini modelnya boleh dituliskan min 2 dan min 1-nya saja. Ada himpunan kosong, tidak apa-apa. Tapi ini balik min 1 min 2 sama aja. Jawabnya di sini adalah ya oke, nomor 15 ya. Oke, ada min 2 dan min 1-nya. Ini bisa dipahami. Kemudian nomor 16 agak berbeda sedikit. Yang dikatakan ini adalah A gabungan B. Ingat, kalau gabungan disebutkan semua. Maka kita sebutkan semua. A itu adalah min 1, 0, 1. Kemudian B itu adalah min 3, 2. Berarti kita tulis min 3 dan 2. Kemudian diiris ya. Kemudian kita lihat diiris. Maka kalau diiris itu dengan C itu, kita langsung ke sini, kita tulis ini ya. C ini itu. Ini maaf, kita hapus dulu ya ini. Kita sebutkan aja di bawah sini ya teman-teman, agar untuk menggunakan. Jadi kita mengerjakannya. Berarti min 1, 0, 1, min 3, 2, kemudian diiris dengan C. C itu adalah min 2 dan min 1. Kita lihat ada yang sama nggak di sini? Kalau ada yang sama, kalau diiris itu dibulatkan, tapi kalau dikurang, ingat, kalau dikurang itu harus dicoret. Maka di sini adalah min 1 yang sama, berarti jawabannya adalah hanya min 1 saja, jawabannya B. Untuk bagian C1 ini, apakah kalian tidak memahaminya? Ada yang tidak memahami? Jika tidak ada yang kurang dipahami, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas kembali. Nah, kita lanjut di slide nomor 4 ini ada pelatihan buat kalian dikerjakan di diskusi 1, di diskusi, dijawab dikumpulkan di diskusi dalam bentuk PDF pada sesi 1 ini ya.
Kemudian kita bagian kedua, kita lanjut ke sistem Dangley. Nah, untuk sistem Dangley di slide 6 ini, menggunakan cara pengerjaannya, ini adalah model faktoran ya. Jadi kita harus terlebih dahulu coba ini. Nah, ini bagian kedua ya teman-teman. Nah, ini kita mulai mengerjakannya. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Oke, kita lihat yang nomor 5 ini. Ini ada x pangkat 2, x kuadrat min 4. Jadi kita faktorkan x pangkat 2, x kuadrat min 4 dengan besar 0. Kita lihat di sini x kuadrat min 4 itu bisa difaktorkan x min 2, maka dapat x plus 2 ini. Kemudian x kuadrat ini lebih besar dari 0, maka bagaimana? X kuadrat kita buat aja sama dengan 0. Kemudian x sama dengan akar 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk x min 2 sama dengan 0. Pak, ini kan dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, tidak apa-apa, kita bikin sama dengan aja. Kalau untuk menentukan titik-titik dalam garis bilangan nanti. Jadi minimal tidak puas, maka dapatnya x sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan minus 2. Kemudian kita bikin titiknya ya teman-teman. Nah, cari titik yang paling kecil, 0, 2, dan 2, itu paling kecil adalah 2, maka taruh paling kecil. Kita tengahnya 0, kemudian 2. Kita kasih garis benteng, kasih garis benteng. Kemudian apa lagi yang kita kerjakan selanjutnya? Kita ambil angka yang selain di titik ini. Misalnya min 1 boleh, min 1 atau min 1 boleh, pokoknya bebas. Yang penting yang memudahkan kalian dalam mengerjakan. Nah, di sini saya mengambil 1 ya teman-teman. Jadi di sini ada x kuadrat min 4. Nah, hasilnya seperti apa? Lebih besar nolnya tidak perlu ditulis. Kita substitusikan angka 1. Jadi 1 dipangkatin 2, kemudian 1 pangkat 2 min 4. Maka hasilnya minus 1 plus. Kita dapat 1. Berarti ini min 3 ya teman-teman. Jadi ini setelah ada min 3. Karena setelah minus, apakah kita ambil yang tadi x sama dengan 1 kita ambil. Maka kita lihat di sini setelah minus, maka kita dapat minus. Kemudian dia melewati benteng, berubah tanda jadi plus. Melewati benteng lagi, berubah tanda jadi minus. Ini dia kalau karena berubah tanda jadi plus, karena melewati benteng. Kita lihat kemudian di sini ada lebih besar. Kalau lebih besar yang nilai yang positif, jadi kita ambil yang positif. Sehingga HP yang didapat adalah teman-teman, jaraknya itu adalah min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari, atau karena dia ada 2 jawaban di sini. Nah, atau itu apa? X lebih besar dari 2. Ada nggak kata atau? Oke di sini. Nah, di sini ada jawabannya x lebih besar dari min 2 atau x lebih besar dari 2. Berarti di sini tidak ada jawaban yang tepat ya teman-teman. Seharusnya HP-nya di sini nomor 5 itu adalah min 2 lebih besar dari x lebih besar dari 0 atau x lebih besar dari 2 ya teman-teman. Oke, di sini cukup bisa memahami ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut di bagian nomor 6. Sama seperti nomor 5. Nah, di sini di nomor 6 ini kita lihat teman-teman, di sini ada satu x. Nah, kebanyakan mahasiswa itu mengerjakan tinggal kali silang. Baiknya kalau ada satu per x lebih besar dari 1, itu kita mengerjakannya pindah luas satunya ini, kemudian 1 per x dikurang 1 lebih besar dari 0. Setelah itu bagaimana cara mengerjakan? Kita paparkan penyebutnya. Sini ada x, maka di sini ada 1 kita kali x, kita kali x juga, maka di sini ada 1, ini x lebih besar dari 0. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Jadi 1 min x yang di bawah ini kayak ini atas. Nah, ini lebih besar dari 0. Nah, ingat x yang di sini dibuat kalau di penyebut dibuat tidak sama dengan 0. Sehingga bagaimana cara mengerjakan? Karena 1 min x adalah pembesar, berarti dibikin sama dengan 0. Maka x yang tidak luas, maka x sama dengan 1. Kemudian yang x ini bagaimana? X tidak sama dengan 0. Artinya ini penyebut ya teman-teman. Nah, untuk bikin garis bilangan bagaimana Pak? Oke, kita ambil yang paling kecil. Angka 0 sama 1 paling kecil adalah 0. Kalau di sini berarti 1 taruh di kanan. Jangan lupa kasih garis benteng, kasih garis benteng.
Ingat, ambil di selain titik yang ada di 0 dan 1. Berarti kita ambil misalnya min 1 di sebelah kiri ya, teman-teman. Maka X sama dengan min 1, substitusikan di mana? Jadi substitusikan ke 1 min X, 1 min 1, kemudian dibagi min 1. Di bagian mana sih? Pak, dimasukin di sini ya, teman-teman. Jadi 1 tambah 1 dibagi min 1 hasilnya adalah minus 2. Maka di sini hasilnya minus plus minus. Karena di sini ambil yang lebih besar, maka diambil yang positif. Ini diambil, maka HP itu yang didapat adalah benar ya, berarti teman-teman 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Maka jawabannya benar di sini ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut untuk mengerjakan nomor 7. Nah, kalau nomor 7 kita tidak perlu memfaktorkan lagi. Di sini sudah difaktorkan X min 2-nya ditulis 2 kali. Nah, oke, kita lanjut aja, langsung kita buat ya teman-teman. Di sini nomor 7. Ini tuh ada X min 1, kita langsung bikin aja ya teman-teman. X min 1 sama dengan 0. Di sini berarti X sama dengan 1. X min 2 ini sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Pak, ini X min ini dipangkatin 2. Cukup 1 kali aja, kalau karena yang lain sama X min 2. Nah, di sini ada yang agak berbeda. Ada X plus 1, karena dia menyebut, maka kita tadi katakan kalau dia bikinnya dibuat apa teman-teman? Tidak sama dengan 0 ya, maka tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan minus 1. Artinya apa sih Pak? Maksudnya itu, nah, yang di sini yang dijelaskan. Di sini kan ada teman-teman, kita lihat ada tanda sama dengan di bawah ya, seperti ini ya. Ada tulisan, nah kayak gini nih. Nah, ada garis seperti ini ya, atau kayak gini. Nah, itu artinya sama dengan. Nah, di sini bagaimana cara membuat garis bilangnya? Kita lihat di sini yang paling kecil adalah min 1, kemudian 0, kemudian 1 ya. Sorry, maaf. 2. Nah, kasih garis benteng, kasih garis benteng, kasih garis benteng. Ambil angka selain di antara ini. Berarti kita misalkan ambil apa? 1 misalnya. Ini ya. Di antara 0 dan 2. Maka X sama dengan 1 kita substitusikan. 1 dikurang, wah kalau 1 kayaknya agak tricky ya. Jadi 0 hasilnya nanti agak, kita tidak tahu tanda plus minusnya. Jadi ambil selain hasilnya dibuat 0. Jadi kira-kira apa ya? Jangan 1 deh, kita ambil 3 deh ya teman-teman di sebelah kanan. Maka 3 dikurang 1, pokoknya dia boleh 0 bikinnya. 3 dikurang 2 dikuadratkan, kemudian per 3 ditambah 1. Kita lihat hasilnya plus atau minim. 2, 1 perangkat 2, 4. 2 per 4 atau hasilnya plus positif. Maka di sini positif, negatif, positif, negatif. Karena di sini lebih besar, ingat kalau lebih besar diambil adalah yang positifnya ya teman-teman. Nah, Pak, Bapak tahu cara kasih tandanya bagaimana? Ada atau nggak ada atau? Di sini ada jarak min 1 sama 0. Min 1 dengan 0. Berarti pasti tengah-tengahnya adalah X. Maka di sini dibikin seperti ini ya teman-teman. Nah, Pak, di sini ada sama dengan. Maka di sini tadi kan ada yang tidak ada sama dengan 0, tidak boleh sama dengan min 1 ya. Maka min 1 tidak boleh ada sama dengannya, kemudian 0 boleh ada sama dengannya. Pak, kalau yang 2 ini bagaimana? Berarti atau karena dia melewati minus kan. Maka X nggak bisa lagi 2. Harusnya jawabannya seperti ini ya teman-teman. Tidak ada jawaban seperti ini. Berarti ini salah ya, nomor 7 jawaban jawabannya. Harusnya lebih kecil dari 0 atau X bisa lebih 2 ya teman-teman. Ada sabarannya, sorry. Yang untuk 2. Ini harus ada sabarannya. Ini ya teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 8. Untuk menjawab nomor 8, nah untuk nomor 8 itu ada tanda lebih kecil dari sini teman-teman. Untuk menjawab lebih kecil ini cara efektif yang dapat memudahkan kalian dalam menjawab soal. Ini ya teman-teman. Agar kalian bisa memahami ini. Di sini kita lihat ada tanda lebih kecil dan ada tanda sama dengannya. Kita lihat di sini tanya berapa? 1 ya teman-teman. Nah di sini kita bikin lawannya 1 itu adalah, lawannya plus 1 itu adalah taruh di sebelah kiri minus 1. Yang kecil taruh kiri, yang besar taruh di kanan 1. Kemudian apa tengah-tengahnya karena di mutlak ini adalah 2x min 2, maka tengah-tengahnya adalah 2x min 1. Kita bikin tanda kecil, lebih kecil. Karena ada sama dengan, bikin sama dengan. Oke, di sini.
Di sini yang membuat kita tricky adalah ada min 1 di tangan. Berarti kita harus hilangkan min 1-nya. Maka kita biar hilangkan min 1 kebalikan dari min 1 itu adalah plus ya. Maka kita tambahin min 1 tambah 1, semua luas ditambahin 1. 1, 1 tambah 1. Maka ini 0, 2x, sama dengan ini 2. Kemudian kita bagi 2 ya teman-teman. 0, x lebih dari jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Nah, ini nomor 9. Ini nomor 9 ini bagaimana? Di sini lebih besar, Pak. Kalau lebih besar, maka jawabannya ada kata atau. Bagaimana cara mengerjakannya? Kebalikan dari 4. Ingat, kebalikan dari 4 adalah minus 4 dan untuk nulis 1 itu mana? Ini ada Jx min 2. Kita tulis di sini Jx min 2. Berarti dia tidak ada sebenarnya, berarti lebih kecil. Untuk yang satu lagi Jx min 2 lebih besar dari 4. Kalau yang minus dikasih lebih kecil, kalau yang besar yang lebih besar dikasih kalau 4, kalau yang plus dikasih yang lebih besar. Maka kalau ini dikasih begini. Kemudian di sini jawabannya adalah min 2 ya, ada min 2 maka min 2 nya harus hilang. Kita kerjakan yang kiri dulu ya teman-teman. Yang kiri itu 3x min 2 lebih dari min 4. Karena dia min 2 itu ada di sebelah kanan, maka kita tulis min 2 tambah 2, min 4 tambah 2. Maka didapat 3x lebih dari minus 2. Nah, x lebih dari minus 2 per 3 ya teman-teman. Untuk mengerjakan yang kanan, berarti 3x min 2 tambah 2 lebih besar dari 4 tambah 2. Maka dapat 3x lebih besar dari 5. 6 ya, x lebih besar dari 2. Karena kita dapat 3 ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Berarti HP-nya itu karena ada kata atau, maka x lebih kecil. Maka jawabannya yang tepat itu adalah A ya, x lebih kecil dari 5 per 3 atau x lebih besar dari 2. Yang sampai sini bagian kedua ya teman-teman. Untuk slide selanjutnya adalah kalian mengerjakan artikan dan dikumpulkan di dalam diskusi pada sesi 1. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat kalian semua. Semoga kalian dimudahkan dalam kalkulus pada sesi ini. Pada kalkulus 1 pada sesi ini dan diberikan nilai yang maksimal.